Dokter Tirta sama kayak saya nggak? Begitu nyium bau kopinya aja udah langsung kayak, wah gue harus kerja nih gitu. Jadi kayak ada asosiasi antara aroma sama Iya, kayak emang. gitu nggak? Karena nyandu, jadi aku caffeinated addict. Kopi, misalnya lagi nulis nih, kopi, fruit, diem dulu, nyium aromanya, nulis lagi. Kenapa begitu nikmat? Itu skripsi saya emang. Tuh, iya. Skripsi saya. Ternyata dia yang punya penelitiannya. Iya, ya? Ya, jadi Penjelasannya kalau Kak ternyata itu aku lakuin skripsi itu 2013. Itu sebagai syarat buat esketnya. Oke. Terus di RCT. Dan yang ku teliti kebetulan itu. Kafein. Ya, saat itu kopi instan robusta. Terus kita bandingin sama yang decaffeinated. Oke. Ternyata di dalam kopi itu nggak hanya ada kafein, tapi ada banyak banget zat. Salah satunya asam klorogenik. Itu yang membuat akhirnya si kopi dari berbagai macam ratus zat itu aromanya jadi khas. Oh. Itu yang pertama. Terus kedua, Keduanya. efeknya mereka tuh memang 3. Dia menaikin si tekanan darah sistolik sama memicu aktivitas parasimpatis. Cara ngeceknya itu kita lewat cold pressure test saat itu. Jadi habis minum kopi, sebelum minum kopi dicek tensinya, terus suruh Harvard step up test. Apa tuh? yang naik tangga. turun. Terus habis itu setelah itu dikasih perlakuan minum kopi setiap hari. Terus akhirnya dicek lagi, ternyata ada peningkatan tekanan sistolik yaitu sekitar 7 sampai 8 dan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Oke. Itulah alasan kenapa. Tapi kalau orang tersebut semakin sering minum kopi, itu terjadi toleransi. Betul. Oh. Jadi karena dia seringnya minum 1 gelas, akhirnya di penelitian tersebut yang aku lakuin di RCT itu dia titiknya setelah di bulan keberapa, karena itu hampir 8 bulan penelitiannya, di bulan ke-6 tensinya tuh jadi turun lagi. Artinya si tubuhnya sudah tolerance dengan kafeinnya. Oke. Itu reason akhirnya ketika si kopi tersebut di stop, dia jadi pusing kepalanya. Oke, Kayak which is Willow yang saya syndrome. ini. Ya dari situlah si kopi itu ternyata kalau dia minum sampai dari jurnal itu 5 espresso per hari, itu belum bisa menentukan beresiko apapun. Tapi terjadi tolerance ke saraf simpatisnya sama ke tensinya, sistoliknya. Tapi di atas 5 espresso, itu baru bisa kronis, bisa prehipertensi. Oh, artinya batasnya di 5 espresso lah Iya, ya. dan salah satu impact-nya itu memang itu yang membuat si kopi tersebut ciri khasnya beda-beda. Kalau dia kebanyakan acid, aromanya jadi seperti apa. Kalau kebanyakan ini jadi apa. Itulah alasan kenapa setiap biji kopi mengandung aroma berbeda itu dari hasil penelitiannya. Oke. Keren. Skripsi. Keren loh. Skripsi. Dokter Tirta sama kayak saya nggak? Begitu nyium bau kopinya aja udah langsung kayak, wah gue harus kerja nih gitu. Jadi kayak ada asosiasi antara aroma sama Ya, kayak emang. gitu nggak? Karena nyandu. Jadi aku caffeinated addict dulu. Dari sebelum aku ngerokok, terus berhenti ngerokok, sampai sekarang pun aku tetap caffeine addict. Nah, kalau aku bawa aroma kopi lebih ke kayak ada suges, aku harus aktif.